warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Evi Hendrawati SPD selaku Kepala SDN Lubang Buaya 08 yang pada siang hari ini diwakili oleh Ibu Sri Haryani Purwaningsih MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SDN Lubang Buaya 08. Kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Emma Setianingsih SPD CGP Angkatan 8 dari SDN Lubang Buaya 08. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mary Dasari. Para hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandirimu. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Haryani Purwaningsih MPD. Kepada Ibu Sri Haryani Purwaningsih MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu guru dari SDN Lubang Buaya 08 sedang mengikuti pendidikan yaitu calon guru penggerak yang mungkin nanti semua akan menyusul mengikuti jejaknya. Amin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghadiri acara ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmunya dalam mendidik siswa-siswinya. Baik, acara selanjutnya kita masuk ke acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Setianingsih SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini terima kasih telah memberikan waktu, telah menyempatkan waktunya untuk hadir menyaksikan kegiatan tentang diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan sendiri. Kebetulan ini adalah tugas CGP saya, Bu. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ruangan ini. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita mengateri, saya ingin memberikan pertanyaan dulu. Ada pertanyaan pemantik. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Coba angkat tangannya. Setuju. Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Yang setuju mana angkat tangannya? Oke, yang tidak setuju ada? Setuju semua ya. Oke, yang ketiga, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak nih Bapak Ibu? Setuju. Dapat Bisa hadiah. Setuju, bisa tidak. Oke, disimpan dulu ya Bu Yus jawabannya. Oke, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Nah, ini nanti akan kita temukan jawabannya. Nah, sekarang saya tidak menjelaskan dulu. Disimpan dulu nih jawabannya Bapak Ibu. Atau boleh ditulis di handphone dulu juga boleh. Tadi jawabannya apa ya? Nanti kita cari tahu. Oke, lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai itu kan banyak ya Bu ya. Nilai-nilai positif contohnya apa? Nilai-nilai positif.
disiplin, terus jujur, kejujuran, betul, kesopanan, kepedulian, betul, ya. Oke, di sini Bu, saya punya permainan. Cobalah buka namanya. Nah, di sini ada Anda dan teman Anda. Ini jadi harus mencari pasangan nih. Jadi harus 2 orang, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sedangkan tugas B, rekan yang di sebelah kita nih, ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan Anda, ya. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda nih, ya. Coba kita praktekkan Bapak Ibu guru ya. Yang ada di genggaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ayo, boleh merayu, memarahi, ada yang sudah berhasil? Oh, belum. Boleh sampai kasih uang buat bisa buka kepala teman-temannya. Deh ya, baik. Nah, stop. Ternyata seru banget, ya. Jadi, adakah yang berhasil membuka kepala tangan temannya? Jangan buka kepala. Udah saya rayu-rayu mau dikasih apaan aja nggak mau. Nggak mau. Nah, dari kegiatan cobalah buka ini dapat kita pelajari bahwa sesuatu yang berharga yang kita miliki belum tentu mau dibuka ya sama temannya ya. Jadi kita tidak bisa membujuk seseorang dengan seenaknya begitu saja karena kita punya namanya posisi kontrol, kita punya kontrol. Saya mau membuka asalkan ada apa misalnya gitu ya. Saya tidak mau membuka karena kenapa, pasti ada alasannya gitu. Seperti itu yang terjadi di sekolah. Tetapi apakah murid itu memang benar-benar dikontrol oleh kita? Apakah benar-benar murid itu dikontrol sama kita? Enggak. Ya. Saat jam mengajar, tapi setelah jam mengajar tidak. Jadi di sini dimaksudkan bahwa murid tetap punya peran untuk mengontrol dirinya sendiri, ya. Mereka itu bisa kita kontrol, mungkin karena ada sesuatu yang membuat mereka takut terhadap gurunya. Misalnya gurunya galak, gitu kan. Jadi untuk menghindari itu mereka mengikuti apa yang kita mau. Jadi kita di sini perubahannya adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah seperti itu? Efektif atau tidak? Kira-kira penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Untuk apa? Yang nggak dipotong gajinya. Iya, berarti kan dipotongnya TKD atau gaji dari kita itu kan berarti termasuk hukuman. Jadi kita termasuk salah satunya ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya apa? Ini harus dijawab bareng-bareng, ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena bangun kesiangan. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Ada yang menjawab konsekuensi? Hukuman ya. Lanjut yang kedua, lari
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman lagi? Oke, dikit ya jawabannya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja, apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Oke. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Tadi hukumannya banyak ya ternyata ya jawabannya. Oke, lanjut. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketujuh, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, yang pertama itu mencatat 100 kali itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman ya. Jadi bukan hukuman. Sedangkan yang kedua baru hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja termasuk konsekuensi, bukan hukuman karena sudah dibicarakan ya sebelumnya. Kemudian melalui apa? Uyus kesepakatan. Wah, pintar Uyus nih. Yang keempat, murid diminta push up. Hukuman ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki juga hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Konsekuensi ini biasanya dilakukan oleh Pak Guru olahraga nih ya, untuk yang soal nomor 7. Oke, tapi tadi jawabannya sudah banyak yang tepat, ternyata sudah mengerti perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Kalau di sekolah ya anaknya itu aja, itu lagi. Yang bisa menggambar bagus, oh sini murid A, padahal ternyata ada murid yang lain, tapi dia tidak mau menonjolkan gitu, tidak mau dilihatkan kemampuannya. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Penghargaan ini menghukum, ya. Terus yang kedelapan, motivasi dalam diri atau intrinsik. Ya, contohnya kalau intrinsik itu biasanya dari keluarga ya, intrinsik bisa dari hubungan dengan orang tua, gimana belajarnya di rumah, dukungan orang tua terhadap anak, ya. Betul nggak ibu bapak? Betul ya. Intrinsik atau dari dalam diri sendiri bisa kan seperti ini contoh nih ya, ini pengalaman sebetulnya. Dulu waktu masih kecil itu saya termasuk anak yang pemalu ya, tapi ibu saya selalu bilang kamu harus bisa gitu. Nah waktu pas 17 Agustus itu kan ada malam 17-an tuh, nah disuruh menampilkan, padahal saya juga nggak bisa baca puisi gitu, tapi dengan dilatih, kemudian dukungan orang tua dan kemauan saya untuk berubah juga akhirnya bisa. Walaupun di beberapa kejadian ini saya sempat panik karena kehilangan itu sudah sampai mana bacanya gitu, bikin panik gitu ya. Nah contoh ya seperti itu, motivasi dalam diri intrinsiknya. Oke, lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa sih kok namanya keyakinan bukan peraturan kelas? Apa kira-kira? Kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama, kalau peraturan guru aja kayaknya deh. Wah, tadi Bu Dewi. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yes, oke, iya. Betul sekali itu ya. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas tadi? Kalau peraturan, yang namanya peraturan pasti dibuat oleh guru, sedangkan keyakinan itu dibuat oleh dibuat oleh siswa secara bersama-sama dengan guru juga di kelas. Oke, lanjut. Nah, gambaran. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan
roda 2 atau motor. Kenapa sih? Kenapa tuh kita memiliki peraturan tersebut? Untuk menjaga keselamatan, ya betul. Untuk apa lagi? Apakah cuma karena kita takut karena ada polisi itu, ada polisi di depan tuh kita harus pakai helm gitu? Iya, bukan karena takut ada polisi ya Bu ya? Iya. Ya, jadi di sini maksudnya adalah nilai tentang keselamatan, bukan karena takut sama Pak Polisi gitu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Biar sehat. Ini karena apa nih? Kesehatan. Menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, apalagi waktu zaman COVID ya. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa yang bersifat universal ya. Yang kedua, peraturan dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, ini perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum, lanjut ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kemarin nih begitu masuk sekolah saya sudah menerapkan ini. Nah, prosedur pembentukannya seperti apa? Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari ide-ide tersebut. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Contohnya kalimat negatif dirubah ke kalimat positif. Jangan nyampah. Kalimat positifnya? Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah contoh saya di kelas membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Yang pertama saya menginformasikan dulu kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas. Kemudian tujuannya untuk membuat keyakinan kelas juga saya sampaikan ke siswa, mencurahkan ide-idenya dalam sticky note atau kertas berwarna yang saya bagikan. Kemudian anak-anak menempel di kertas yang bertuliskan ide bersama keyakinan kelas. Jadi ini belum fix keyakinan kelas yang sudah jadi, tapi baru ide-ide yang dihasilkan oleh siswa-siswa tersebut. Baik, ini adalah contoh dari video posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pemberi rasa bersalah. Kita simak kembali videonya. Memecahkan masalah yang dia lakukan. Jadi bukan kita yang memberikan saran, tapi dia yang menyadari harus bagaimana untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu. Terus dampaknya apa? Murid menjadi lebih mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah secara mandiri. Ada yang mau ditanyakan dulu, ibu-ibu? Paham sampai di sini ya? Posisi kontrol guru. Lanjut. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup.
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini juga kita temui nih di sekolah kita, pada murid-murid kita, ya. Siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Karena tadi kita membahas tentang apa tadi, Bu? Tentang apa tadi? Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini masih berkaitan sama slide yang di depan. Siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Satu orang satu jawaban. Oke, dari Bu Nur. Ibu saya. Ibu. Ya. Ibunya. Oke, kenapa? Karena dia yang mendorong saya sampai sekarang seperti ini. Boleh sama. Setuju ya, saya juga sama. Pasti orang tua. Oke. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, Bu Ida? Bu Ida, Yang terpenting apa, nilai apa nih? jujur. Gitu dong. Bu Ida nggak pernah bohong. Semuanya udah borong. Yang paling Jujur, disiplin, bertanggung jawab. Wajib menabung. rajin menabung juga. Yang terpenting, yang paling penting malah menurut Bu Ida apa? Dalam diri Bu Ida. Apa ya? Pilih aja salah satu. Pilih satu. Yang terpenting sih bertanggung jawab sih. Oke, tepuk tangan. Tanggung jawab kata Bu Ida ya. Tapi ada juga sih yang jawab kejujuran. Gitu, ya. Boleh ya, boleh. Oke, berikutnya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Karakter atau sifat apa yang paling Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Oke, coba. Bu Tini. Yang ketiga. Karakter. Bijaksana. Apa, Bu? Bijaksana. Bijaksana. Kenapa, Bu? Kenapa bijaksana? Ya, kalau bijaksana berarti kan bisa apa ya? Memilah bersikap yang ini harus bagaimana biar bisa diterima oleh orang lain. Keren, tepuk tangan buat Butini. Ya, bijaksana kata Butini. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Uyus. Bu Yus, jadi istri. Pencapaian yang saya banggakan lulus P3K. Betul Inang, betul. Lulus. Kenapa? Karena saya nggak pernah memikirkan sampai saya mengajar di Alhamdulillah. Kemudian apa pekerjaan ideal untuk Anda nih Bu Dewi nih? Dewi, guru SD. ya pasti jadi guru ya, Ibu. Jadi guru. Jadi guru karena Bu Dewi emang cita-cita dari kecil pengen maunya ingin menjadi guru, digugu dan ditiru ya. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini harus Ibu Evi nih. Apa yang bermakna nih? Apa yang paling bermakna? Apa aja Bu? Apa aja ya? Apa yang bermakna nih ya? Pokoknya yang bermakna bagi saya ya hidup yang bermanfaat aja bagi semuanya. Nah, seperti itu aja kayaknya. Oke. Hidup yang bermanfaat bagi semua orang, Ibu ya. Nih, nah itu tadi adalah menjawab dari dunia berkualitas ya. Ini di sini adalah segitiga restitusi. Nah, ini kalau kita sedang mau menyelesaikan masalah dengan murid kita, sebaiknya kita melakukan ini. Langkahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nih, pada langkah menstabilkan identitas, nih di sini ada kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
ya. Nah seperti itu, menstabilkan identitas tuh untuk misalnya nih anak sedang bermasalah, murid kita sedang bermasalah, pastikan emosinya itu meluap-luap, ya kan? Untuk meredakan emosinya, kita mengadem-ademkan emosi anak tersebut dengan cara seperti itu, ya. Kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bu guru, seperti itu, ya. Contohnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, contohnya seperti itu, dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nih, validasi tindakan yang salah ini adalah mencari, memvalidkan tindakan dia itu sebetulnya benar atau salah, gitu ya. Di sini ada kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Biasanya anak yang melakukan kesalahan itu pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal itu, gitu, ya. Kemudian ada lagi kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas kita. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa saja? Apakah kamu sudah melaksanakan dengan benar keyakinan kelas kita? Seperti itu, ya. Di sini ada kalimat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tahu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kenapa kamu langgar? Demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif, diseminasi budaya positif yang mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Emma yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positif. Ya, materi yang disampaikan sangat bermanfaat ya Bapak Ibu guru. Ya, semoga kita dapat menerapkannya. Ini kan jadi ilmu baru ya buat kita semua. Semoga bisa nanti diterapkan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung terdapat kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari guru kelas 5. Alhamdulillah setelah mendengarkan paparan dari Ibu Emma mengenai budaya positif, ya, ada pencerahan dalam saya menangani anak seperti apa, permasalahan disiplin dan segala macam lainnya. Ya, ini beberapa tambahan ilmu, ya, banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan dari sini. Dan saya merasa berterima kasih sudah mendapatkan ilmu seperti ini dari Bu Emma. Ibu, saya Supini dari kelas 1, mewakili kelas 1. Dari paparan tadi, terima kasih kepada Ibu Emma yang sudah memberikan ilmu baru. Khususnya saya tertarik tentang posisi kontrol saya sebagai guru. Biasanya kalau ada anak terlambat atau melakukan kesalahan memang langsung tang bentak-bentak atau apa. Mudah-mudahan saya merasa benar dan anak itu salah. Tapi dengan penjelasan tadi, mudah-mudahan dengan ilmu yang baru saya bisa berubah, bisa menjadi bukan lagi sebagai penghukum, tapi bisa sebagai manajer. Jadi anak juga, iya kan harus jadi manajer. Ya, itu yang satu hal yang saya berkesan bagi saya. Ini menjadi kontrol saya supaya nanti ketika menghadapi anak-anak yang baru ini dan dengan masih sikap-sikap yang belum bisa terkontrol juga, saya memiliki
kontrol terhadap anak sehingga saya bisa berposisi sebagai manajer bukan sebagai penghukum lagi. Itu saja, terima kasih.